Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Wa qala aidan wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ta'aful iman. Sadaqallahu rasulul amin. Ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqullah faqad hadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya. Suatu ketika ada orang pulang kerja, dia habis gajian. Lalu karena pulang kerja dia ingin makan dulu, makan bakso lah begitu. Ini pegawai kecil aja dengan teman-temannya. Karena makan bakso dia pulang lebih malam daripada biasanya. Sebut saja misalnya di sekitar daerah UKI, Universitas Kristen Indonesia, dekat-dekat Cililitan sana. Memang sepi dan terkenal rawan. Waktu di jembatan penyeberangan dia dicegat oleh dua begal. Lalu dia dirampok. Diminta uangnya semua. Dikuras isi dompetnya. Tiba-tiba salah satu perampok bertanya, "Lu pulang kemana?" "Ke Citayam, Bang." Jauh juga ya. Nih gua kasih. Dari dompet yang dikuras itu dia kasih 25.000. Ini buat ongkos pulang. Lu naik kereta nanti pakai ojek, ongkos dikasih. Sampai di rumah, dia bercerita kepada keluarganya, "Saya baru habis dirampok. Habis uang gajian 1 bulan. Tapi si perampok ngasih duit 25.000 buat ongkos pulang." Ada anggota keluarga bilang, "Ih, baik juga tuh perampok ya." Besoknya di kantor, dia cerita sama teman-temannya, "Brengsek, gua kemarin dirampok malam-malam pulang kerja. Habis duit gaji gue." Terus perampoknya ngasih duit gue, kasihan deh, gue pulang jauh 25.000. Kata teman-temannya, "Ih, baik juga tuh perampok ya." Bapak serta saudara sekalian, saya hamba Allah yang saya hormati. Ini kejadian di alam nyata di Indonesia dalam versi yang lain. Dalam versi yang lain ada orang berkuasa selama 10 tahun merampok sumber daya alam Indonesia, emas, nikel, batu bara diserahkan kepada oligarki asing dan asing. Tapi orang ini tetap dihormati. Baik juga ya, ngasih bansos kepada rakyatnya. Ulama, aktivis ditangkap, dipenjara, dikriminalisasi. Hukum dijungkir balikan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mahkamah Konstitusi ditelikung supaya anaknya bisa maju menjadi wakil presiden. Kejahatannya bertubi-tubi, tapi baik juga orang ini. Penggantinya 29 Juni di Karawang mengatakan, "Kenapa saya memuji-muji Pak Mulyono ini? Karena saya minta rakyat untuk menghormati pendahulu saya."
Padahal orang ini perampok, merusak negara. Bahkan partai yang membesarkan dia khianati, dia kuyo-kuyo. Sekjennya ditangkap, dipenjarakan dan seterusnya dan sebagainya. Tapi penerusnya mengatakan, saya ingin agar rakyat menghormati. Lalu orang-orang yang disebut para ulama, ustadz, habaib, kiai mengatakan jangan kritik pemerintah, nggak punya adab kalian rakyat umat ini. Kan ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum di antara kalian. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah, jangan mengkritik, apalagi menghujat, apalagi menghina, apalagi dan seterusnya dan sebagainya. Nah, Bapak-bapak saudara saya hormati, bolehkah kita menghormati penjahat? Bolehkah kita mencaci penjahat? Kalau mencaci tidak boleh. Berkata buruk tidak boleh. Allah melarang seperti dalam surat Hud, surat ke-11 ayat ke-113 yang saya bacakan dalam mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, bukan surat Hud. Surat An-Nisa ayat 148. Berbunyi, la yuhibbullahu jahra bisu'i. Allah tidak menyukai kata-kata buruk, kata-kata kasar yang disampaikan secara jahar, secara terang-terangan. Allah tidak suka. Allah tidak suka orang yang mengumpat. Allah tidak suka orang yang mencaci maki. Karena itu kata-kata buruk, kata-kata kasar. La yuhibbullah. Allah tidak menyukai. Oke? Tapi kalimat berikutnya, illa manzulima. Kecuali bagi orang-orang yang dizalimi. Kecuali bagi orang-orang yang dizalimi. Allah tidak suka kata-kata kasar yang dinyatakan secara terbuka, kecuali bagi orang yang dizalimi. Al-Quran yang berkata, wa kana Allahu sami'an alima, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau Bapak dizalimi, dirampas haknya, Bapak boleh berkata kasar, boleh mendoakan, ya Allah hancurkan dia, azab dia, Allah yang mengizinkan. Edi, lu cari gara-gara, masa sampai segitunya? Bisa aja lo. Oke, saya bacakan ayat berikutnya di surat Yunus ayat ke-88, saya bacakan dalam mukadimah tadi. Waqala, dan telah berkata Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'auna, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunia, perhiasan dan kekayaan di dunia. Musa berdoa kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan harta kekuasaan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, para pembesarnya di dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Tapi wahai Allah, engkau saksikan bahwa kekuasaan dan harta benda Fir'aun serta para pembesarnya itu, liyudilluna an sabilik, telah menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Apa doa Musa berikutnya? Doa Musa berikutnya, Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkanlah harta dan kekuasaan Fir'aun. Bukan cuma itu, kata Musa berikutnya, wasdud ala qulubihim, dan kuncilah hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul azabun alim.
Kuncilah hati Fir'aun dan para pembesarnya ya Allah, sehingga mereka tidak akan beriman sampai azab Allah mereka melihat. Ini Musa alaihissalam, Nabi Allah, kekasih Allah, berdoa, ya Allah, hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya Allah, hancurkan Fir'aun dan para pembesarnya. Tidak berhenti di situ. Kalau kita berdoa sering tambah, ya Allah, berilah hidayah dan petunjuk pada penguasa kami yang zalim ya Allah, agar mereka kembali ke jalan-Mu yang benar. Kita masih berdoa begitu. Tapi Musa, wasdud ala qulubihim, kuncilah ya Allah hati mereka, fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman hatta yarawnal azabun alim, sampai mereka melihat azab Allah yang pedih. Dan itu Allah kabulkan ketika Fir'aun tenggelam di Lautan Merah. Ketika nyawanya sudah sampai tenggorokan, baru Fir'aun bertobat pada Allah, tapi Allah tidak terima taubatnya. Jadi Bapak Saudara yang saya hormati, ayat ini, pada ayat sebelumnya Allah membolehkan kita memaki, menghujat kepada pihak-pihak yang menzalimi. Kalau kita dizalimi, seorang mul, tukang kebon, seorang yono, tukang mebel, maka kezaliman mul, tukang kebun, atau yono, tukang mebel, atau kebohongan seorang bernama Joko, atau penipuan seorang bernama Owi misalnya, yang dia cuma tukang ojol, maka yang dirugikan hanya konsumennya saja. Tapi kalau Mul dan Yono tadi penguasa, presiden, kalau Joko dan Owi tadi misalnya penguasa dan presiden, berbohong, menipu, menzalimi, maka korbannya bukan cuma konsumennya 1, 2, 10, 100 orang, tapi 285 juta penduduk Indonesia. Saya tambahkan lagi, bagaimana respon Allah terhadap doa Musa alaihissalam. Qala, Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, sungguh telah Allah kabulkan doa kalian berdoa, Musa dan Harun alaihissalam. Sungguh Allah telah kabulkan doa kalian berdua. Allah mengabulkan doa Musa dan Harun alaihissalam yang meminta agar Allah menghancurkan kekuasaan harta Fir'aun dan mengunci hati Fir'aun sehingga dia tidak beriman. Allah kabulkan. Allah setujui. Allah penuhi. Tapi Allah kasih syarat, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, dan kalian jangan mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan terlibat dalam kezaliman mereka. Jangan menjadi bagian dari kebohongan-kebohongan yang dia bangun. Ditanya ijazahnya mana Pak? Kamu saya penjara. Tolong Pak tunjukkan, kamu saya tangkap. Lalu yang lain berbondong-bondong membantu membangun kebohongannya. Ada UGM-nya, ada polisinya, ada bareskrimnya, ada buzzernya. Semua berbondong-bondong melindungi kebohongan itu. Dan semakin mereka berkata membantah, semakin terbuka kebohongan-kebohongan baru. Padahal Allah katakan, kalau kamu mau aku kabulkan doamu terhadap orang-orang yang zalim, entah tetanggamu, saudaramu, familimu, sahabatmu, temanmu, atau penguasamu, kamu jangan ikuti mereka, maka akan aku kabulkan. Bapak-bapak serta saudara sekalian hamba Allah yang saya hormati, sebagai menutup khutbah pertama, ada surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kalian condong
cenderung kagum ilal ladzina zalam, kepada orang-orang yang zalim, condong, jangan. Kata Allah apalagi? Fatamasakumun nar, karena kalian akan disentuh api neraka. Wa malakum min dunillahi min auliya tsumma la yunsurun, maka tidak ada pelindung bagi kalian selain Allah dan tidak ada penolong. Jangan cenderung condong kepada orang zalim. Condong dan cenderung saja tidak boleh, apalagi terlibat dalam kezaliman. Nauzubillah min zalik. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfir lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya. Jadi kalau Allah melarang kita hanya condong saja, tidak boleh. Cenderung saja tidak boleh kepada orang-orang zalim. Apalagi kalau kita terlibat dalam kezaliman itu, bersekutu, bertolong menolong dalam kemungkaran, mengerikan sekali. Hanya condong saja disentuh api neraka. Nauzubillah. Karenanya pada Jumat yang penuh berkah ini, saya mengajak kita semua untuk berhati-hati. Hati-hati. Pilih orang-orang sebagai sahabat, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang takut kepada siksa Allah, orang-orang yang menjaga amalan-amalannya, menjauhi maksiat dan dosa-dosanya, dan orang-orang yang tidak ada kecenderungan mau jadi buzzernya kek, relawannya kek, pendukungnya kek. Please jauhi. Jangan sampai Allah membuat kita tersentuh api neraka. Kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, baik yang lalu, sekarang maupun akan datang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami yang belum bisa istiqomah memeluk agamamu dengan kafah sebagaimana Engkau perintahkan ya Allah. Ampuni kami yang masih sering takut dengan berbagai sebab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya Allah. Takut pekerjaan hilang, takut ditegur atasan, takut dipecat dan sebagainya ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Seolah-olah ketakutan-ketakutan kami membuktikan bahwa kami tidak percaya dengan kemahakuasaan-Mu ya Allah. Padahal Engkau perintahkan lewat nabimu, lewat firman-firman-Mu agar kami tegak dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu saja ya Allah, perintah-perintah tersebut ada risikonya, ada konsekuensinya, dan itu yang membuat kami takut sehingga kami tidak berani melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Tapi sesungguhnya ya Allah, kami tahu juga bahwa Engkau akan melindungi kami, Engkau akan membantu kami, Engkau akan memberi kami jalan keluar yang tidak kami sangka-sangka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kemampuan untuk mencontoh para pejuang-Mu, para Rasul-Mu yang agung, para orang-orang yang Engkau pilih mengibarkan bendera tauhid,
bendera amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan ya Allah. Tolonglah kami, dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattallaha alazim yaskurukum wa la dzikrullahi akbar. Qimasalah.